Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kita harus tahu dulu apa itu Angiospermae. Angiospermae yang juga dikenal sebagai tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji tertutup atau Magnoliophyta adalah kelompok tumbuhan terbesar dan paling beragam di bumi. Ciri khas utama kelompok ini adalah biji mereka yang selalu terlindungi atau tertutup di dalam bokal buah atau ovarium yang kemudian berkembang menjadi buah, membedakannya dari Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Selain itu, Angiospermae memiliki bunga sejati sebagai alat reproduksi generatif yang umumnya terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Proses reproduksi mereka unik karena mengalami pembuahan ganda, di mana satu pembuahan menghasilkan embrio dan yang lainnya menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Secara struktur, tumbuhan ini memiliki organ tubuh yang lengkap, termasuk akar, tunggang atas rambut, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya, ada ciri-ciri Angiospermae. Yang pertama, biji tertutup. Biji mereka selalu terbungkus di dalam bakal buah ovarium yang kemudian berkembang menjadi buah. Ini yang membedakannya dari Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua, memiliki bunga sejati. Alat reproduksi generatif yang berupa bunga yang lengkap umumnya memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang ketiga, ada pembuahan ganda. Mengalami proses pembuahan ganda, di mana satu pembuahan menghasilkan zigot atau bakal embrio dan pembuahan lainnya menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Yang keempat, ada struktur tubuh lengkap, memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Kelima, perakaran, memiliki sistem akar tunggal pada dikotil atau akar serabut pada monokotil. Selanjutnya ada struktur bunga atau organ reproduksi. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan berbiji. Proses ini melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina yang diawali dengan penyerbukan. Yang pertama, ada bagian steril atau pelindung. Bagian-bagian ini berfungsi melindungi organ reproduksi dan membantu menarik polinator. Yang pertama, ada kelopak atau sepal. Fungsinya melindungi bunga saat masih dalam keadaan kuncup atau belum mekar dari kerusakan hama dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, umumnya berwarna hijau seperti daun. Dua, mahkota atau petal. Fungsinya menarik perhatian hewan polinator seperti serangga, kupu-kupu, atau burung agar mendekat untuk membantu penyerbukan. Mahkota biasanya memiliki warna yang cerah dan mencolok serta seringkali mengeluarkan aroma. Bagian kedua, bagian fertil atau reproduksi. Bagian-bagian ini adalah organ seksual yang berperan langsung dalam proses perkembangbiakan. A. Organ jantan, benang sari atau stamen. Alat kelamin jantan pada bunga. Pertama, ada filamen atau tangkai sari, bagian berbentuk benang yang berfungsi menopang kepala sari agar posisinya berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Kedua, ada anther atau kepala sari, bagian yang terletak di ujung tangkai sari. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dan penghasilan serbuk sari atau polion sel kelamin jantan. B. Organ betina, putik atau pistil, alat kelamin betina pada bunga. Pertama, stigma atau kepala putik, bagian paling atas dari putik. Fungsinya adalah tempat mendarat dan menempelnya serbuk sari saat proses penyerbukan. Kedua, stel atau tangkai putik, bagian berbentuk saluran yang menghubungkan kepala putik dengan bakal buah atau ovarium. Fungsinya adalah sebagai jalur bagi serbuk sari menuju bakal buah. Ketiga, ovarium atau bakal buah, bagian bawah putik yang membesar. Fungsinya adalah tempat di mana bakal biji atau ovarium berada di dalam bakal biji. Inilah sel telur atau sel kelamin betina berada, dan disinilah proses pembuahan terjadi. Setelah pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Inilah pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Seperti yang kita ketahui bahwa Angiospermae mempunyai bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian bunga yang merupakan organ kelamin betina yang dinamakan putik. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji, dan di dalam bakal biji terdapat satu sel megaspora yang membelah menjadi dua sel megaspora, kemudian membelah lagi menjadi 4 megaspora. Nah, dari 4 sel tersebut yang berhasil bertahan hanya satu sel megaspora yang kemudian membesar sampai memenuhi bakal buah yang ada di putik. Nah, sel megaspora ini melakukan pembelahan sehingga menjadi menghasil 8 inti sel. 3 sel ke inti sel dan 2 inti sel akan berada di tengah
3 inti sel yang berlawanan dengan lubang 8 inti sel. Banyaknya sel sudah membelah akan bergerak ke kutub yang berlawanan. 3 sel ke inti sel dan inti sel akan berada di tengah. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil itu akan bentuk inti sel antipoda, sedangkan 3 inti sel yang dekat mikrofil akan membentuk satu yang berwarna merah solanum, sedangkan yang 2 sel sinergit, sedangkan yang tengah 2 inti sel merupakan inti kandung sekunder. Inti kandung sekunder bisa kita sebut inti polar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian benang sari. Kita akan memperhatikan bagian after atau kepala sarinya. Di dalam kepala sari banyak terdapat kotak sari banyak isi serbuk sari. Nah, serbuk sari yang sudah matang akan siap masuk ke dalam kepala putik. Nah, ini adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel di serbuk sari yaitu ada 3 yang berwarna putih, itu adalah inti sel vegetatif sedang berwarna merah. Ada 2 yaitu putik generatif pertama dan generatif kedua. Mereka masuk melewati namanya tabung polar atau sari. Nah, inti sel vegetatif akan menghancurkan sel sernegit, kemudian inti generatif pertama akan membuahi namanya sel ovum. Hasilnya adalah zigot. Nah, sedangkan inti sel generatif yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau kita kenal inti polar. Hasilnya adalah endosperma. Endosperma inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari nutrisi zigot. Begitu proses yang dinamakan pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda terjadi karena ada 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan terhadap ovum dan pembuahan inti polar. Selanjutnya pada perkembangbiakan generatif Angiospermae, yaitu terbagi penyerbukan dan juga fertilisasi. Kalau penyerbukan yaitu terbagi 4, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Lalu yang kedua itu fertilisasi, yaitu terjadinya pembuahan. Lalu kalau ada secara vegetatif, itu vegetatif alami, contohnya itu tunas, spora akar tunggal, atau rizoma, geragi, atau stalon. Umbi ini ada 3, yaitu umbi batang, lapis, dan umbi akar. Pada tunas adventit contohnya cocor bube, pisang, bambu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi monokotil dan dikotil. Nah, kalau dikotil pertulangan daunnya mengirit dan menjari. Kambionnya ada berkas pengangkut melingkar, bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5, akarnya tunggal. Nah, kalau monokotil pertulangan daunnya sejajar, melengkung. Kambion tidak ada berkas pengangkut tersebar, bagian bunga kelipatan 3, akarnya akar serabut. Selanjutnya klasifikasi monokotil. Nah, klasifikasi monokotil itu ada Gramine atau rumput-rumputan, dan palme atau pinang-pinangan, dan musaceae pisang-pisangan, ordinaceae atau anggrek. Ada Gingiberraceae atau jaya-jayan, dan Liliaceae atau kembang sungsang. Selanjutnya klasifikasi dikotil. Yang pertama Papilionaceae atau polong-polongan, Liliaceae atau Forsythaceae jerat-jerakan, Myrtaceae jambu-jambuan, Copesitae composite atau Solanaceae terung-terungan.
Selanjutnya ada siklus hidup metagenesis. Metagenesis atau penggiliran keturunan adalah siklus hidup pada tumbuhan tingkat rendah atau terutama lumut dan paku, di mana terjadinya pergantian fase reproduksi secara bergiliran antara fase seksual dan fase aseksual. Dua fase utama dalam metagenesis adalah yang pertama fase gametofit atau generasi penghasil gamet. Bersifat haploid atau N merupakan generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin yaitu sel telur dan spermatozoid. Pada tumbuhan lumut, fase ini adalah fase yang dominan atau tanaman lumut yang kita lihat sehari-hari. Pada tumbuhan paku, fase ini diwakili oleh protalium atau berumur pendek. Kedua, fase sporid atau generasi penghasil spora. Bersifat diploid atau 2N merupakan generasi yang menghasilkan spora melalui proses meiosis. Para tumbuhan paku, fase ini adalah fase yang dominan atau tanaman paku yang kita lihat sehari-hari. Para tumbuhan lumut, fase ini tumbuh menempel pada gametofit dan berumur pendek atau diwakili oleh sporogonium atau kotak spora. Baik, itu saja materi tentang Angiospermae. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.